Napoleon Hill pernah berkata, keyakinan adalah titik awal dari semua kekayaan. Tapi berapa banyak dari kita yang benar-benar mengerti apa artinya? Berapa banyak dari kita yang bangun setiap pagi dengan perasaan kosong, bertanya dalam diam, kenapa hidupku belum berubah? Kenapa kekayaan terasa begitu jauh? Meskipun aku sudah berusaha sekuat tenaga. Mungkin kamu merasa lelah. Lelah dengan pekerjaan yang tidak pernah cukup. Lelah melihat tagihan datang tanpa ampun. Lelah melihat orang lain sukses. Sementara kamu merasa seperti berjalan di tempat, terjebak dalam lingkaran yang sama. Dan yang lebih menyakitkan, bukan hanya keadaanmu, tapi keyakinanmu sendiri yang mulai retak. Kamu mulai bertanya, apakah aku memang ditakdirkan hidup seperti ini? Apakah semesta benar-benar memperhatikan doaku? Dengarkan baik-baik. Kalau kamu pernah bertanya seperti itu, maka kamu sedang berada di tempat yang tepat. Bukan karena jawaban akan datang dengan cepat, tapi karena kamu akhirnya siap untuk mendengar kebenaran yang selama ini kamu abaikan. Satu keyakinan, hanya satu, yang bisa mengubah seluruh aliran hidupmu. Keyakinan bahwa kamu bisa, bahwa kamu layak, bahwa kamu dilahirkan bukan untuk bertahan hidup, tapi untuk berkembang. Dan ini bukan motivasi kosong, ini adalah hukum. Hukum kehidupan yang diam, tapi tak pernah gagal. Semesta merespon bukan pada keinginanmu, tapi pada getaran keyakinanmu. Lihatlah hidupmu sekarang, apakah itu cerminan dari harapanmu atau dari ketakutanmu? Karena pikiranmu seperti tanah. Apapun yang kamu tanam, baik keyakinan atau keraguan, akan tumbuh dan menarik keadaan sesuai benih itu. Mungkin selama ini kamu mencoba berpikir positif, tapi jauh di dalam dirimu, ada suara kecil yang berkata, aku tidak cukup baik, aku tidak pantas kaya, aku selalu gagal. Dan suara itu lebih kuat dari semua afirmasi yang kamu ucapkan. Karena suara itu berasal dari keyakinan paling dalam, dari bawah sadar, dari tempat yang diam-diam mengendalikan arah hidupmu. Hari ini, aku ingin kamu berhenti. Berhenti mengabaikan suara jiwamu. Berhenti bersembunyi dari potensi yang kamu tahu kamu miliki. Karena perubahan tidak dimulai dari luar, tidak dari uang, tidak dari peluang, tapi dari satu keyakinan dalam hati yang tidak bisa digoyahkan. Pikirkan ini, kalau besok kamu bangun dengan keyakinan 100% bahwa kamu akan menjadi kaya, bahagia, dan damai, apakah kamu akan bertindak berbeda hari ini? Tentu, karena keyakinan menciptakan keputusan, dan keputusan menciptakan arah. Itulah sebabnya Napoleon Hill berkata, apapun yang dapat dibayangkan dan dipercayai oleh pikiran manusia dapat dicapai. Tapi kamu harus percaya dulu. Percaya bukan dengan bibir, tapi dengan getaran hidupmu. Sekarang aku ingin kamu berhenti sejenak. Tutup matamu dan tanyakan pada dirimu, apa yang selama ini aku percayai tentang diriku sendiri? Apakah aku percaya bahwa aku layak sukses? Atau aku hanya berharap sambil menyimpan keraguan? Karena keraguan itu adalah racun. Ia halus, ia menyamar sebagai logika. Tapi pada kenyataannya, ia adalah penjara. Dan kamu punya pilihan untuk keluar dari penjara itu. Untuk mengganti keyakinan lama dengan yang baru. Untuk menanam satu benih baru dalam pikiranmu. Satu keyakinan ini. Aku layak menjadi kaya. Karena aku diciptakan untuk menjadi saluran berkat, bukan karena ego, tapi karena tugas jiwa. Karena kekayaan yang sejati bukan hanya tentang uang, tapi tentang energi yang kamu pancarkan ke dunia, dan dunia selalu membalas dengan frekuensi yang sama. Sekarang, sebelum kita melanjutkan lebih dalam, aku ingin bertanya padamu, apa keyakinan terkuat yang selama ini kamu pegang tentang uang dan kekayaan? Tulis jawabanmu di komentar sekarang.
Karena saat kamu menulisnya, kamu tidak hanya mengekspresikan, kamu juga melepaskan. Dan jika kamu merasa video ini menyentuh sesuatu dalam dirimu, klik like dan subscribe sekarang. Bukan untuk angka, tapi untuk komitmen. Komitmen bahwa kamu siap memulai perjalanan baru. Dari dalam keluar. Karena ini baru permulaan. Masih ada yang lebih dalam. Masih ada sesuatu yang selama ini tersembunyi dalam dirimu. Sesuatu yang tidak bisa diajarkan di sekolah, tapi bisa dibangkitkan dalam keheningan. Napoleon Hill menyebutnya sebagai kekuatan terbesar manusia, kekuatan untuk memilih apa yang diyakini. Dan di balik pilihan itu, terbentang masa depan yang tak terhindarkan. Bayangkan ini, seseorang yang miskin, terlilit utang, kehilangan harapan, tapi dalam suatu malam, ia mengganti satu keyakinan. Ia mulai berkata pada dirinya, "Aku bukan korban, aku adalah pencipta hidupku." Dan sejak malam itu, semuanya berubah. Bukan karena sihir, tapi karena hukum. Karena semesta merespon vibrasi yang baru. Karena dunia luar hanyalah cerminan dari dunia batin. Dan kamu juga bisa. Kamu bisa memulai ulang. Sekarang. Dengan satu keputusan. Dengan satu keyakinan baru yang kamu pilih untuk hidup di dalamnya. Keyakinan yang akan menarik kekayaan bukan sebagai hadiah tapi sebagai cerminan. Cerminan dari siapa kamu menjadi. Lalu muncul pertanyaannya. Kalau semudah itu, mengapa tidak semua orang menjadi kaya? Mengapa begitu banyak orang yang membaca buku, menonton video, mendengarkan motivasi, tapi hidup mereka tetap tidak berubah? Jawabannya sederhana, tapi juga menakutkan, karena sebagian besar orang hanya tahu, tapi tidak percaya. Kamu mungkin tahu bahwa pikiranmu berkuasa. Kamu tahu bahwa keyakinan bisa menciptakan realitas, tapi jauh di dalam dirimu, kamu belum benar-benar mempercayainya. Dan disitulah letak masalahnya. Semesta tidak merespons apa yang kamu tahu. Ia hanya merespons apa yang kamu yakin benar-benar nyata. Napoleon Hill mengajarkan sesuatu yang sangat dalam. Bahwa kunci kekayaan bukan sekadar kerja keras, tapi kekuatan pikiran bawah sadar. Dan bagaimana kamu bisa memprogramnya lewat autosugesti. Apa itu autosugesti? Itu adalah proses spiritual, mental, dan emosional. Di mana kamu dengan sadar menanamkan keyakinan baru ke dalam pikiran bawah sadarmu. Sampai keyakinan itu menjadi bagian dari dirimu. Bayangkan, pikiranmu seperti sebuah ladang. Kamu bisa menanam benih apapun di sana, keyakinan tentang kelimpahan atau ketakutan tentang kekurangan. Dan setiap hari, kamu menyirami benih itu melalui kata-kata yang kamu ucapkan pada dirimu sendiri. Kata-kata seperti, "Aku selalu gagal," "Uang sulit dicari," "Tidak semua orang bisa kaya." Itu adalah autosugesti juga, tapi negatif. Dan seperti benih lainnya, ia akan tumbuh. Ia akan menjadi pohon besar, yang akarnya mencekik impianmu sendiri. Inilah kenapa kita harus sadar. Kita tidak bisa membiarkan pikiran kita hidup dengan autopilot. Kita harus mengambil alih kemudi. Dan satu-satunya cara untuk itu adalah dengan melatih keyakinan secara sengaja. Setiap hari. Dengan disiplin. Dengan emosi. Bukan hanya afirmasi tanpa perasaan, tapi kalimat yang diucapkan dengan iman, dengan getaran yang dalam, sampai tubuhmu bergetar, sampai air matamu mengalir. Karena saat itulah, pikiran bawah sadarmu mulai mendengarkan. Kamu tidak perlu menjadi orang sempurna, kamu hanya perlu menjadi seseorang yang percaya bahwa hidupmu bisa berubah, dan bahwa kamu memiliki kuasa, bukan untuk memohon-mohon kepada dunia luar, tapi untuk memancarkan energi yang mengundang keajaiban masuk. Coba renungkan, berapa kali dalam hidupmu kamu mengatakan, "Aku ingin kaya." Tapi pikiranmu diam-diam berkata, "Tapi bagaimana caranya?" Dan di balik pertanyaan itu, ada rasa takut.
ada ketidakpercayaan, dan itulah yang membatalkan semuanya. Napoleon Hill mengatakan, "Desire backed by faith knows no such word as impossible." Keinginan yang didukung oleh keyakinan tidak mengenal kata mustahil. Itulah yang memisahkan impian dari kenyataan. Bukan bakat, bukan pendidikan, bukan keberuntungan, tapi desire plus faith. Desire has keinginan membara. Faith has keyakinan penuh. Ketika dua energi ini bersatu, pintu-pintu mulai terbuka. Orang-orang yang tepat muncul. Kesempatan datang tiba-tiba. Ide-ide mengalir begitu saja, karena pikiranmu telah terhubung dengan medan energi semesta. Dan semesta tidak pernah menolak seseorang yang percaya sepenuh hati. Tapi kamu harus memulainya dari dalam. Dari cara kamu melihat dirimu sendiri. Dari dialog internalmu setiap pagi. Dari bagaimana kamu berdiri, berbicara, berpikir, bahkan saat tidak ada yang melihat. Karena itulah titik awal dari segalanya. Dan sekarang aku ingin kamu mengambil satu momen. Tarik napas dalam-dalam, pejamkan mata, dan ucapkan perlahan dalam hati, "Aku percaya, aku layak, aku siap untuk menjadi saluran kekayaan di bumi ini." Ucapkan itu bukan hanya dengan suara, tapi dengan getaran jiwamu. Biarkan tubuhmu merasakannya. Karena saat kamu merasakannya, kamu mulai menciptakan medan baru. Pikiran bawah sadarmu mulai terbuka. Energi mulai bergeser. Dan semesta mulai mencatat bahwa ada jiwa yang telah siap menerima. Sekarang dengar ini baik-baik. Tidak cukup hanya berharap. Tidak cukup hanya bermimpi. Kamu harus memperkuat otot keyakinanmu setiap hari, karena dunia luar akan terus mengujimu. Akan ada hari-hari di mana segalanya terasa berantakan. Akan ada momen ketika kamu ingin menyerah. Tapi disitulah keajaiban bisa muncul kalau kamu tetap teguh dalam keyakinanmu. Kalau kamu tetap berdiri, bahkan saat dunia menyuruhmu duduk. Dan saat itulah, energi semesta mulai membentuk jalan yang tidak bisa dijelaskan logika. Kamu akan melihat orang lain berkata, "Dia beruntung," padahal bukan keberuntungan. Tapi hasil dari keyakinan yang terus-menerus dilatih. Meski dunia belum melihat hasilnya. Dan kamu bisa mulai sekarang, bukan besok, bukan saat kamu punya modal, tapi hari ini, di sini. Dengan satu keputusan dalam hatimu, keyakinan bahwa kamu diciptakan untuk lebih dari sekadar bertahan, bahwa kamu adalah penyalur rezeki, bukan pengejar, bahwa hidup bukan tentang apa yang kamu kejar, tapi tentang apa yang kamu pancarkan. Dan saat kamu memancarkan keyakinan sejati, kekayaan akan datang, bukan karena kamu membutuhkannya, tapi karena kamu sudah selaras dengannya. Sekarang, mari kita jujur. Perjalanan menuju keyakinan sejati bukanlah jalan lurus yang mulus. Ini adalah perjalanan spiritual. Penuh ujian, penuh bayangan lama yang terus mencoba menarikmu kembali. Ada hari-hari ketika kamu merasa kuat, tapi ada juga hari-hari ketika bisikan ragu kembali datang. Ketika kamu bertanya, apakah aku benar-benar bisa berubah? Apakah keyakinanku cukup kuat untuk mengalahkan kenyataan hari ini? Dan disinilah banyak orang menyerah, bukan karena mereka tidak punya potensi, tapi karena mereka tidak punya disiplin mental untuk tetap percaya, meskipun hasilnya belum terlihat. Tapi dengarkan ini baik-baik. Setiap perubahan besar dalam hidup dimulai dengan kebiasaan kecil yang dilakukan dengan kesadaran tinggi. Disiplin bukan berarti keras kepala. Disiplin adalah bentuk cinta tertinggi pada dirimu sendiri. Disiplin adalah saat kamu tetap memilih kebaikan jangka panjang, meski godaan kenyamanan sesaat begitu menggoda. Napoleon Hill menyebutnya sebagai pemrograman bawah sadar secara sengaja. Dan ia memberikan metode yang sangat sederhana, tapi luar biasa kuat. Setiap pagi dan malam, ucapkan afirmasimu dengan emosi, dengan gambar mental yang jelas,
dengan napas yang dalam dan keyakinan penuh seolah itu sudah terjadi. Contoh, aku bersyukur karena rezeki datang kepadaku dari segala arah, karena pikiranku terhubung dengan sumber kekayaan tanpa batas. Bukan hanya kata-kata, tapi visualisasi. Bayangkan dengan detail seperti apa hidupmu ketika afirmasi itu sudah menjadi nyata. Bayangkan wajahmu di pagi hari, penuh syukur, penuh damai. Bayangkan rekeningmu, bayangkan rumah yang kamu tempati, bayangkan orang-orang yang kamu bantu, bayangkan senyum ibumu, karena akhirnya kamu bisa memberinya hidup yang layak. Visualisasi ini bukan permainan khayalan. Ini adalah bahasa komunikasi dengan semesta. Semesta tidak memahami logika. Ia merespons getaran dan gambar mental emosional yang kamu pancarkan. Dan kamu bisa memperkuatnya melalui ritual harian. Setiap pagi, sebelum menyentuh ponsel, sebelum membuka berita, sebelum bicara pada siapapun, ambil 5 menit saja. Tarik napas perlahan. Pejamkan mata, ucapkan afirmasimu, bayangkan dirimu di versi terbaikmu. Rasakan seperti itu sudah menjadi kenyataan. Lalu, ucapkan doa, tapi bukan doa permintaan, doa penyelarasan. Ya Tuhan, selaraskan pikiranku dengan kehendak-Mu. Jadikan aku saluran rezeki, bukan hanya penerima. Bukakan jalan dan kuatkan langkahku untuk berjalan di atasnya. Lalu mulai harimu. Dengan tenang, dengan kehadiran penuh, dengan kesadaran bahwa hari ini kamu sedang membentuk takdirmu. Dan saat malam datang, ulangi ritual ini. Tapi kali ini, ucapkan rasa syukur. Bukan hanya atas apa yang terjadi, tapi atas apa yang sedang datang. Karena syukur adalah magnet. Dan magnet terkuat adalah ketika kamu bersyukur sebelum menerima. Disiplin ini tidak harus sempurna, tapi harus konsisten. Lakukan selama 30 hari. Lihat bagaimana tubuhmu berubah, sikapmu berubah, energi di sekitarmu berubah. Kamu akan mulai melihat tanda-tanda kecil. Mungkin tiba-tiba kamu bertemu seseorang yang membuka pintu baru. Mungkin ide datang di waktu yang tidak terduga. Mungkin rezeki muncul dari arah yang tidak kamu bayangkan. Dan saat itu terjadi, jangan kaget, karena itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari kerja dalam, kerja batin, kerja yang tidak dilihat orang lain, tapi dilihat oleh semesta. Tapi ingat, akan ada perlawanan. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Pikiran lamamu akan mencoba mempertahankan wilayahnya. Ia akan membisikkan keraguan, membuatmu lupa, membuatmu malas. Disinilah kamu harus tegas. Kamu harus melatih otot mentalmu seperti seorang prajurit spiritual. Napoleon Hill menyebut ini sebagai pertempuran antara keinginan dan kebiasaan lama. Dan hanya mereka yang memiliki tujuan hidup yang jelas yang mampu menang. Maka dari itu, kamu perlu menulis satu kalimat sakral dalam hidupmu. Aku hidup untuk tujuan ini. Isi titik-titik itu. Tulis, ulangi, hafalkan. Biarkan menjadi bintang penuntunmu dalam malam yang gelap. Karena tujuan adalah kompas. Tanpa kompas, kamu akan tersesat meski memiliki kapal mewah. Dengan kompas, bahkan perahu kecil bisa sampai ke pulau impian. Dan ingatlah, ini bukan tentang menjadi sempurna. Ini tentang kembali setiap kali kamu jatuh. Ini tentang tetap memilih keyakinan. Sekalipun realitasmu belum berubah. Karena dalam dunia spiritual, kita tidak menunggu dunia berubah untuk percaya. Kita percaya terlebih dahulu. Lalu dunia mengikuti. Sekarang, aku ingin kamu buat komitmen kecil. Ambil selembar kertas malam ini. Tulis afirmasimu. Tulis tujuan hidupmu. Dan letakkan di samping tempat tidurmu. Biarkan itu menjadi hal pertama yang kamu lihat setiap pagi. Dan yang terakhir, kamu tatap setiap malam. Karena dari situlah, sesuatu dalam dirimu akan mulai bangkit. Dan hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Dan inilah saatnya
untuk membayangkan siapa kamu setelah semuanya berubah. Bukan hanya perubahan dari luar, tapi dari dalam, dari frekuensi yang kamu pancarkan, dari ketenangan yang kamu bawa, dari aura yang terpancar bahkan sebelum kamu bicara. Lihat dirimu, bangun di pagi hari tanpa rasa takut, tanpa kekhawatiran tentang uang. Karena kamu tahu, rezekimu sudah berjalan ke arahmu, tanpa kamu harus mengejarnya dengan panik. Kamu tersenyum, bukan karena semuanya sempurna, tapi karena hatimu damai. Karena kamu telah menjadi magnet kekayaan, bukan pengemis peluang. Karena kamu telah menyatu dengan hukum kehidupan yang tak terlihat. Hukum getaran, hukum keyakinan, hukum sebab akibat spiritual. Orang-orang mulai memperhatikan perbedaan dalam dirimu. Kamu lebih tenang, lebih penuh kehadiran, lebih yakin meski jalan di depan masih berkabut. Itulah kekuatan sejati, bukan kecepatan hasil, tapi kualitas kehadiran. Dan ketika kamu hadir dengan penuh iman, dunia pun tunduk. Pintu-pintu yang dulu tertutup mulai terbuka, bukan karena kamu memaksa, tapi karena kamu sudah selaras. Rezeki tidak bisa dipaksakan, ia hanya bisa diundang. Dan undangan paling kuat adalah vibrasi dari hati yang bersih, yakin, dan penuh syukur. Itulah kamu sekarang. Seseorang yang tidak lagi takut. Seseorang yang tidak lagi bergantung pada validasi orang lain. Seseorang yang berjalan dengan kepala tegak, bukan karena sombong, tapi karena kamu tahu siapa dirimu. Kamu telah melewati pertempuran mental. Kamu telah merangkul disiplin spiritual. Dan kamu telah menanam benih yang akan terus tumbuh sepanjang hidupmu. Apakah semua akan selalu mudah? Tidak. Akan ada badai. Akan ada saat-saat kamu goyah. Tapi kamu tidak lagi sendirian. Karena kamu telah membangun inner circle spiritual dalam dirimu. Mastermind yang tidak terlihat. Napoleon Hill menyebutnya sebagai kelompok tak kasat mata. Sumber ide, inspirasi, dan petunjuk yang muncul dari alam bawah sadar. Kamu akan tahu kapan harus melangkah, kapan harus berhenti, kapan harus menerima, kapan harus bertindak. Bukan karena kamu lebih pintar, tapi karena kamu lebih terhubung. Kamu hidup dalam aliran. Dan dalam aliran itu, hidup menjadi bukan tentang perjuangan, tapi tentang kehadiran dan pelayanan. Dan dari pelayananlah, kekayaan yang paling murni mengalir, karena semesta memberkahi mereka yang menjadi saluran. Bukan hanya penikmat, tapi pemberi, penyambung, penanam cahaya. Dan kamu telah menjadi itu. Kamu bukan lagi hanya manusia biasa yang mengejar sukses. Kamu adalah jiwa yang membawa misi. Misi untuk menyebarkan terang. Misi untuk hidup penuh makna. Misi untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Demi yang lebih besar dari dirimu. Itulah mengapa rezeki datang kepadamu sekarang. Dengan tenang. Dengan pasti. Karena kamu tidak lagi bergetar dalam ketakutan, tapi dalam kepercayaan. Dan saat kamu menjalani hidupmu dari tempat ini, segala sesuatu berubah. Bahkan hal-hal kecil menjadi sakral. Waktu bersama keluarga jadi lebih hangat. Pekerjaan sehari-hari terasa seperti ibadah. Dan uang tidak lagi menjadi beban, tapi alat. Alat untuk menciptakan. Alat untuk berbagi. Alat untuk mengangkat orang lain. Itulah kekayaan sejati. Dan kamu sudah memilikinya, karena kamu telah menjadi kekayaan itu sendiri. Sebelum ada angka di rekening, sebelum ada mobil di garasi, sebelum ada pengakuan dari luar. Dan itulah hukum terbesar. Kamu harus menjadi vibrasi dari apa yang kamu inginkan, sebelum dunia memberikannya padamu. Kini, langkah selanjutnya adalah sederhana. Teruskan ritualmu, teruskan keyakinanmu. Teruskan berbicara pada jiwamu setiap hari. Ingatkan dirimu, aku adalah saluran kekayaan. Aku hidup sesuai tujuan jiwaku. Rezeki datang padaku dengan mudah.
karena aku selaras dengan semesta. Dan jika suatu hari nanti kamu melihat hidupmu telah benar-benar berubah, jangan lupa bahwa semuanya dimulai dari satu titik kecil, satu keyakinan yang kamu pilih untuk tidak lepaskan. Sekarang, jika kata-kata ini menyentuh sesuatu dalam dirimu, jika kamu merasakan bahwa ini bukan sekadar video, tapi pesan khusus untuk jiwamu, klik subscribe sekarang. Bukan untukku, tapi untukmu, sebagai tanda bahwa kamu telah memilih hidup yang lebih berarti. Karena ini bukan akhir, ini adalah awal dari perjalananmu menuju kelimpahan yang tak terhindarkan, dan aku akan berada di sini, setiap langkahnya, bersama cahaya yang tumbuh dalam dirimu.